Artinya dana yang diluncurkan oleh Kemdikbud ke sekolah itu adalah untuk operasional. Sebelum kita berbicara boleh tidak boleh, maka clue-nya uang yang digelontorkan ke sekolah baik negeri maupun swasta itu untuk biaya operasional non personal. Itu yang harus kita pegang. Kenapa saya membicarakan ini? Arkas begitu, markas yang clue hari ini harus kita bahas tidak bisa terlepas dari itu. Karena nanti kalau belum memahami itu, kekurangan dari aplikasi RKS akan dianggap banyak. Entah yang tidak sesuai dengan Permendagri 0505889, entah yang tidak sama dengan 27 terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Maka ini saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi Bospay itu adalah untuk bantuan operasional non personal yang diperuntukkan untuk sekolah. Untuk sekolah, bukan untuk pribadi, tetapi untuk sekolah. Sehingga yang boleh dibiayai itu yang sifatnya operasional, yang kebutuhan pribadi dengan alasan apapun tidak boleh. Contohnya, kita sudah golongan 4B, mau ke 4C atau mau ke 4D, harus menyusun karya ilmiah dan publikasi. Kalau itu kemudian biayanya dengan dana bos, tidak boleh, karena itu kebutuhan. Seperti yang disampaikan Pak Kris, ada kegiatan kegiatan kabinet terkait penilaian, asesmen. Kemudian Bapak Ibu menganggarkan minum snack dan atau makan minum ya. Karena ini KBM, maka tidak perlu ada makan minum. Kenapa? Karena makan minum harian pegawai yang sifatnya personal itu dibebankan kepada pribadi masing-masing. Jadi clue-nya seperti itu, bukan masalah boleh tidak boleh, tapi kita kembalikan ke kick-off-nya. Jadi kalau makan minum yang terkait dengan berupa pelaksanaan KBM itu tidak perlu. Tetapi kalau di luar KBM dipersilakan. Di luar KBM itu dipersilakan dan sifatnya efektif dan efisien. Artinya kalau misalnya kemudian Bapak Ibu mengundang orang tua wali dan siswa, kemudian dibiayai dari dana bos, maka sebenarnya itu harusnya cost sharing karena bukan operasional pendidikan. Karena itu sudah masuk di parenting dan parenting itu bukan KBM. Dan sudah di luar, maka itu kalaupun mau menggunakan konsumsi berarti cost sharing. Artinya digunakan kepada orang tua. Loh, apakah tidak semua masuk? Boleh. Nah ini kita kembalikan ke daerah. Kalau daerah itu sudah menggratiskan dan sudah memberi biaya operasional daerah kepada sekolah, berarti harusnya dari situ udah. Tapi kalau daerah belum, berarti komite masih boleh karena sesuai dengan Permen Dikbudnya Ristek 24 itu masih sangat memungkinkan untuk masyarakat berpartisipasi ikut harga diri pendidikan yang ada di lingkungan. Yang penting tidak kemudian Bapak Ibu meminta iuran dengan surat. Kita satu siswa sekian, itu nggak boleh. Tapi kalau sumbangan itu dipersilakan. Artinya kita kalau menerima sumbangan boleh. Yang penting kalau ada sumbangan dicatatkan di mana? Di RKS.
RKS-nya pakai apa? Pakai aplikasi namanya. Baik. Dari situ sedikit pengantar Bapak Ibu biar kita nyambung itu nanti kita komunikasinya biar dulunya dapat. Jangan sampai kita terlalu meluas tetapi meluasnya hanya baik kegiatan tapi dulunya belum dapat. Nah, kalau dulunya sudah dapat mudah-mudahan nanti kita komunikasinya lebih enak, lebih enak. Yang berikutnya sebelum kita komentari adalah tugas pokok. Tugas pokok seorang PTK yang ada di sekolah itu mulai dari proses penyusunan administrasi kabinet sampai dengan evaluasi. Itu adalah tugasnya PTK. Sehingga tidak ada itu proses penyusunan administrasi, proses kabinet sampai evaluasinya ada yang tercecer. Maksudnya tercecer gimana? Proses kabinet yang mengajar PTK sekolah, tetapi waktu evaluasi justru membeli soal. Artinya ini ada yang tercecer. Kenapa? Pasti tidak balance antara yang disampaikan dengan evaluasi. Maka kemudian LKS itu sudah dilarang. Maka jika Bapak Ibu itu sekarang masih mengajarkan pembelian buku LKS atau nama lain, tapi isinya itu soal-soal, maka itu sebenarnya sangat-sangat tidak mendidik. Kalau ditanya berarti nggak boleh, saya jawabnya tidak, karena guru yang harusnya membuat evaluasi, yang tahu tema dan lain sebagainya itu adalah guru. Kompetensi dasar yang sudah disampaikan sampai saat ini itu sampai apa itu adalah guru. Maka ini penting dan kita perencana sama-sama memahami. Saya bukan dari perencana, basic saya guru, makanya hari ini dikumpulkan biar kita satu bahasa. Karena kita basicnya pasti rata adalah guru untuk jenjang SD. Rata-rata tidak ada itu SD. Rata adalah guru, maka dia tidak ada PNS-nya untuk negeri, maka kepala sekolah dia jadi bendahara. Selain kepala sekolah, jadi tukang kebun, jadi guru juga, dan juga jadi bendahara. Tapi uangnya ya dibelanjakan sendiri ya. Tapi bukan setelah kata itu kan saya tanya Pak Kris, ya ada yang terjadi seperti itu. Artinya PNS di Surakarta bisa melakukan. Baik, dari situ Bapak Ibu kita masuk ke 2022 yang nanti kita akan mencoba untuk mereview 2023 kita mau izin mereview 2022. Di 2023 bagi sekolah yang sudah menyelesaikan dapodik per 31 Agustus 2022, maka itu akan diseleksi untuk mendapatkan dana BOSP di tahun 2022. Jadi dapodik itu baru syarat pertama untuk sekolah ini diseleksi bisa mendapatkan dana BOSP atau tidak. Syarat yang berikutnya adalah, sebelum saya syarat berikutnya, yang lolos dapodik 2022 per 31 Agustus untuk SD itu ada 245. Itu sudah negeri dan swasta. Kalau hanya negeri saja, itu ada 152 sekolah negeri, sedang SD sekolah Surakarta itu yang lolos dapodik, artinya mengerjakan dapodik cut-off di 31 Agustus. Kemudian yang akan mendapatkan dana BOS dengan asumsi sudah upload SK operasional dan SK pendirian di verbal SP itu untuk sekolah negeri SD
itu ada 3 sekolah Bapak Ibu yang tidak mendapatkan. Tadi 245 yang akan mendapatkan hanya 242. Ada 3 sekolah. Ternyata 3 sekolah itu yang satu menolak, kemudian yang 2 itu tutup dalam operasi Krisma. Artinya yang ada di ruangan ini dimungkinkan mendapatkan semua. Maka Bapak Ibu untuk memastikan biar nanti kalau ada permasalahan bisa segera kita selesaikan. Kami mohon Bapak Ibu segera menghidupkan laptop, kemudian silakan buka Alkas dan pastikan sudah launchingnya 2023 dan lakukan sinkronisasi. Sinkronisasi Alkas wajib untuk hari ini. Biar nanti kalau ada kendala hukum ada kita bisa komunikasikan lebih lanjut. Dipersilakan Bapak Ibu buka laptop dan buka Alkas yang dilanjut sinkronisasi. Sambil menunggu Bapak Ibu membuka laptop dan membuka Alkas, saya akan review 2022. Akan review 2022. Di tahun 2022, sesuai dengan informasi Bapak Ibu sudah menyelesaikan laporan sampai 31 Januari 2023. Artinya insya Allah semuanya aman, tidak ada yang nanti akan kena penalti untuk 2023. Nah, dari situ saya akan melihat kondisi laporan Bapak Ibu di 2022 itu kira-kira seperti apa. Kondisi saya akan masuk ke kota Surakarta tahun 2022. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Alkas ini adalah dipakai oleh sekolah. Isi dari Alkas itu tergantung referensi yang ada di markas. Nah, markas itu apa? Markas itu adalah manajemen aplikasi tentang kegiatan dalam sekolah yang dikelola oleh admin. Nah, referensi yang mengisi Alkas itu ada beberapa kebijakan. Yang pertama terkait referensi program, kegiatan dan subkegiatan. Itu yang punya hak untuk mengupdate adalah Kemdikbud untuk program, subprogram dan kegiatan. Sampai di kode learning itu adalah Kemdikbud. Kemudian untuk referensi barang, jasa dan modal itu yang menentukan adalah admin markas dinas pendidikan kabupaten kota provinsi. Jadi kalau di sini itu Pak Kris beserta tim itu yang membuat referensi barang, jasa dan modal. Dan perlu saya minta Bapak Ibu begitu on laptopnya buka Alkas dan lakukan sinkronisasi. Setelah sinkronisasi, cek di kertas kerja. Pastikan tidak ada di kertas kerja 3 warna yang mencolok: merah, ungu, biru double. 3 itu merah, ungu, biru double. Jangan sampai ada dari email. Silakan Bapak Ibu. Saya launching ke Alkas 2022. Kayaknya lektor saya baru bermasalah. Kayaknya. Atau mungkin operatornya yang bermasalah. Karena membuka agak lama.
sama presentasi ajar. Oh ini dua yang internet. Ditinggal internet itu. Karena semua mungkin baru menggunakan perhitungan. Saya coba pakai punya sendiri. Kayaknya iya. Karena tadi udah connect, sekarang enggak. Hilang apa betul? Tadi connect sekarang hilang. Bapak Ibu juga bisa pakai wifi saya, tapi wali kilo. Oke, saya coba film pakai laptop saya. Nah, ternyata kita menuju koneksi internetnya perlu. Oke, ya bagi Bapak Ibu yang menggunakan internet hotel, jika memang kurang kencang, Bapak Ibu bisa menggunakan tethering HP Bapak Ibu masing-masing. Jika nanti paketnya habis, Bapak Ibu tinggal atur dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu ambil sendiri data Bapak Ibu. Dia pakai silpa yang tahun lalu gitu. Atau merangkul ya. Luar biasa ya. Nanti kita bahas. Baik, kita review 2022. Di tahun 2022 kita melihat silpa Bapak Ibu. Mohon maaf, melihat silpa Bapak Ibu, jujur saya tadi Inggris tidak Bapak Ibu. Jadi sedangnya seperti apa? Terutama sekolah yang benar-benar bisa saldonya nol. Pertanyaan berikutnya, Pak, apakah bos itu harus nol atau harus ada silpa? Maka jawabannya dengan tegas, tidak ada yang mengharuskan. Tetapi kita harus paham bahwa perencanaan itu punya dasar. Apa dasarnya? Yang namanya perencanaan itu asumsi. Belum ada yang tahu pasti, karena kita mengasumsikan bahwa kegiatan ulangan tengah semester dengan RAB seperti ini membutuhkan anggaran sekian. Itu asumsi. Karena harga satuan itu setelah kita belanja diminta melakukan negosiasi, maka semua asumsi. Nah, kalau saldo akhirnya kok nol, berarti kan perencanaan dengan pelaksanaan itu kan sama, Bapak. Tidak ada negosiasi. Kalaupun ada silpa dana kemudian dirubah melalui pergeseran atau perubahan, perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa pergeseran itu dilakukan sebelum perubahan. Jadi perubahan melalui pergeseran Bapak Ibu bisa lakukan dalam kurun waktu setahun tidak terbatas. Itu pergeseran. Tetapi syaratnya sebelum melakukan perubahan. Setelah perubahan harusnya sudah tidak ada pergeseran lagi. Karena setelah perubahan tidak ada perubahan lagi. Nah, pergeseran itu boleh dilakukan karena nanti diakomodir di perubahan. Nah, perubahan kan di ARKAS atau di APBD itu dilakukan di September. Maka setelah BKU Agustus ditutup, Bapak Ibu diminta melakukan perubahan secara besar-besaran, bebas antar jenis belanja, antar rekening, antar kegiatan, memunculkan kegiatan baru. Tetapi setelah perubahan itu sudah tidak ada pergeseran lagi. Nah, setelah BKU Agustus ditutup perubahan, maka masih ada bulan September
Oktober, November, Desember, masih ada 4 bulan. Artinya apa ya? 4 bulan ini Bapak Ibu pasti masih melakukan transaksi belanja, di mana belanja karena ada syarat khusus harus negosiasi. Berarti kan dimungkinkan antara yang direncanakan dengan belanja, Bapak Ibu pasti ada sisa belanja. Tulis Harga satuan jadi turun misalnya. Dan karena sudah tidak melakukan pergeseran lagi, maka di situ muncul silpa. Maka saya ucapkan selamat bagi yang masih ada silpa. Berarti dimungkinkan Bapak Ibu taat kepada perencanaan dan penata usaha. Bagi yang Bapak Ibu sekolahnya bisa 0, saya ucapkan selamat. Karena Bapak Ibu dua saja salah, dua saja kalah, apalagi hanya 219. Tapi sekali lagi, dana pos tidak harus 0, tidak harus silpa, tetapi sesuai dengan kondisi real. Yang terpenting Bapak Ibu, jika nanti kemudian BPK bertanya, coba terangkan bagaimana caranya biar antara perencanaan dan pelaksanaan bisa sama dan saldonya 0. Maka jangan mencari kambing putih Bapak Ibu. Mungkin menyalahkan aplikasi, Pak, aplikasinya itu setelah BKU September, volume sama harga satuan nggak bisa diedit. Yang akhirnya seperti yang diceritakan Pak Kabin, silpa di BKU 5 juta, tetapi saldo di bank lebih dari 5 juta. Akhirnya nggak boleh Bapak Ibu. Kalau di BKU itu silpanya 5 juta, maka antara saldo kas dan saldo bank itu yang maksimal harus 5 juta, minimal ya harus 5 juta sesuai dengan BKU. Nah biasanya Bapak Ibu, kalau di tunai itu kan gampang, tetapi kalau yang di bank itu nggak bisa. Mohon maaf, hanya menghargai ya mohon izin. Karena udah kenal, kalau nggak keangkat nanti dikira sombong. Jadi mohon maaf. Iklan dulu. Kembali lagi ke silpa. Silpa itu terdiri dari saldo bank dan tunai. Nah kalau saldo bank, maka Bapak Ibu, di Juknis itu kan terakhir laporan itu 31 Januari 2023. Tetapi itu laporannya, bukan transaksinya. Kalau transaksi itu maksimal tetap tahun berjalan, yaitu tahun berapa? 2022 di bulan Desember. Kalau daerah Mekah Bapak Ibu maksimal terakhir transaksi misalnya di tanggal 15 Desember, ikuti. Karena itu kebijakan daerah. Tetapi yang jelas Bapak Ibu misalnya mau nakal, itu maksimal transaksi terakhir itu adalah 31 Desember terakhir. Nah laporannya oleh Kemdikbud, Bapak Ibu boleh sampai 31 Januari 2023. Tetapi transaksi tidak boleh. Jadi kalau misalnya tadi ada sekolah yang masih ambil uang ke bank di bulan Januari, secara administrasi salah. Nah, salahnya administrasi ini akan ditindaklanjuti lebih lanjut. Apakah ini masuk ranah administratif atau sudah pidana? Tapi mudah-mudahan itu hanya administratif, Bapak. Yang penting tidak disalahgunakan. Jadi ini perlu kita sampaikan biar kita satu bahasa. Jadi walaupun laporannya oleh Kemdikbud sampai nanti Maret, April, Mei tahun berikutnya misalnya, tetapi yang namanya bantuan tahun berjalan, maka SPJ-nya juga maksimal tahun berjalan.
Jangan sampai belanja di selain tahun berjalan, itu tidak boleh. Contohnya bos kinerja 2021 atau 2022 yang laporannya bisa sampai April tahun berikutnya, itu laporannya karena cairnya kinerja memang sudah di pertengahan tahun. Ini sama ini, bos kinerja 2023 cairnya nanti sekitar pertengahan tahun, ya. Tetapi laporannya tetap boleh. Laporannya Bapak Ibu, transaksinya hanya tahun berjalan, hanya di tahun berjalan. Oke, itu terkait dengan transaksi atas silpa. Silpa ada sisa bank dan sisa doni. Baik, kita kembali ke saldo tahun lalu, di mana saldo tahun lalu ini akan mempengaruhi pencairan tahun 2023. Kenapa saya sampaikan? Karena ini nanti akan berpengaruh dalam perencanaan di Arkas. Perencanaan di Arkas, maka saya sampaikan. Nah, jika yang tadi Bapak Ibu sudah terpenuhi laporan 2022 tidak melebihi 31 Januari 2023, aman, tidak ada penalti. Penalti artinya pengurangan transfer tahap 1. Tetapi bagi yang belum laporan sampai 31 Januari 2023, maka jika laporannya sampai Februari maka akan dipotong 2%. Maret 3%, April 4%, kemudian Mei 4%. Kalau sampai Juni tidak laporan maka tahap 1 tidak cair. Loh, saya sudah laporan 31 Januari tapi kenapa bosnya 2023 kok belum cair? Nah, untuk pencairan tahap 1, gelombang 1 dan 2 yang diutamakan adalah yang tidak punya silpa. Maka saya ucapkan selamat. Yang tidak punya silpa harusnya ini sudah cair, harusnya. Oh, berarti dana bos itu kalau ingin cairnya cepat tidak ada silpa. Saya tidak akan membicarakan hal itu. Karena kalaupun saya menjadi pemeriksa dan saya pernah tanya kepada pemeriksa, kira-kira kalau dana APBD tidak ada silpa, percaya nggak? Tidak berbeda dengan dana bos. Karena yang namanya belanja jasa, langganan daya dan jasa, itu tidak ada yang per bulannya itu bisa sama, pasti berbeda-beda. Maka itu salah satu yang mengakibatkan perencanaan tidak sama dengan realisasi atau pelaksanaan. Sekali lagi saya tidak membuli yang silpanya 0 dan juga tidak membuli yang memiliki silpa. Tetapi biar Bapak Ibu punya gambaran. Kalau sudah punya gambaran, tidak punya niatan untuk memaksakan diri. Jadi sesuai dengan kondisi ini. Jangan pernah membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kondisi ini. Karena di stiker, nah ini se-Indonesia mungkin hanya di kota Surakarta yang bendera bos sampai dikasih stiker sama kepala itu luar biasa. Stikernya di situ bahwa kita tidak boleh membuat laporan fiktif. Nah, kalau di saldo bank 5 juta, di BKU saldo bank 20 juta, di BKU 5 juta. Kira-kira ini ada yang fiktif enggak? Tidak ya? Karena saldo di banknya uangnya sendiri. Tapi itu tidak benar. Itu tidak benar. Jadi kalau saldo BKU 5 juta, maka minimal di bank 5 juta, maksimal 5 juta. Maksimal 5 juta. Karena mungkin
saldo BKO 5 juta tapi yang di bank hanya 3 juta, yang 2 juta di tunai. Karena masih 50-50 antara tunai dan non tunai di Surakarta mungkin. Tapi kalau di Surakarta sudah non tunai full atau masih ada yang tunai? Masih ada yang tunai. Artinya silpa itu terdiri dari tunai dan bank. Itu Bapak Ibu. Jadi mempengaruhi 2023 sehingga Bapak Ibu, karena mempengaruhi 2023, maka silpa yang terjadi di tahun 2022 ini oleh Pak Kris harus diinput di markas 2023. Tetapi yang masuk di markas silpa tahun 2022 masuk ke sisa anggaran di markas 2023 adalah silpa bos sampai dengan 2022. Jadi yang muncul di silpa atau potensi silpa markas 2022 itu kan hanya bos reguler 2022. Tapi sekolah kan masih punya silpa sampai dengan tahun 2021 yang masuk perencanaan 2022. Maka kalau masih ada silpa, itu akan masuk di tahun 2023, masuk di sumber dana silpa. Ini jangan sampai lupa. Jadi kalau nanti Pak Kris kok lupa, Bapak Ibu mengingatkan, Pak, saya 2022 ada 5.000 silpa, ditambah silpa atas silpa 2022. Berapa? 10 juta. Berarti masuk 2023 sumber dana silpa bos reguler senilai 10 juta 5.000. Ini jangan sampai lupa, karena harus terus. Dan silpa itu bisa digunakan setelah kita menyusun kertas kerja. Kita bisa kita bisa transaksi pembayaran atas belanja kita itu setelah kertas kerja disahkan. Kalau belanjanya boleh sebelum kertas kerja disahkan, berarti kita bond. Tetapi sebenarnya bond pun harusnya sudah punya kertas kerja, harusnya. Tapi kalau terpaksa misalnya belum, darurat boleh, karena kita punya kalender akademik. Ulangan harian misalnya harus jalan, padahal nggak punya bahan praktek misalnya, kertas kerja masih dalam draft, nah itu silakan bond dulu bareng. Setelah uangnya cair nanti dibayar. Tetapi membayar itu wajib kertas kerja sudah disahkan. Ini yang perlu kita satukan bahasa. Jangan sampai kita membayar mendahului tanggal pengesahan RKS. Jangan sampai. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu, untuk perencanaan 2023, Bapak Ibu merencanakan kertas kerja sejumlah uang pagu 2023 tanpa dikurangi silpa 2022. Masih sama, tanpa mengurangi silpa, ya, tanpa mengurangi silpa. Itu untuk penyusunan kertas kerja 2023. Nah, dari situ Bapak Ibu, kita dalam menyusun kertas kerja 2023, biar tidak terulang kembali kesalahan 2022 ke 2023, maka mohon izin juga saya menyampaikan validasi atas kertas kerja kita dan penatausahaan kita, di mana untuk Kota Surakarta di tahun 2022 itu ada 3 sekolah yang tidak menyusun RKS. Dimungkinkan karena tadi sekolahnya sebenarnya sudah tutup dan menolak, tetapi dia mengerjakan dapodik. Jadi dianggap sebenarnya layak mendapat dana bos, tapi karena menolak di dapodiknya, maka tidak bikin RKS. 1. Yang 2 sekolah tidak membuat RKS, ternyata sebenarnya sekolahnya tidak lagi beroperasi, tetapi tidak mau ditutup. Berarti kan datanya masih ada, tetapi tidak layak
mendapatkan dana bos karena nggak punya siswa, tapi ditutup nggak mau. Nah, kemudian di sini ada 3 sekolah yang tidak memiliki RKHS. Harapan saya kan kondisi seperti ini nanti kalau terjadi ada sekolah yang belum menyusun RKHS, maka di 2023 akan muncul seperti ini. Jadi ini adalah validasi membantu dinas untuk mengingatkan sekolah segera menyusun RKHS seperti ini. Kemudian berikutnya ada validasi di salah satu sekolah itu BKU lebih dari 1 kali pencatatan pada alkas cek kembali BKU-nya. Kalau ada validasi seperti ini artinya saldo BKU dengan saldo K7A dulu namanya, sekarang namanya penggunaan, itu tidak balance Bapak Ibu. Jadi saldo BKU dan K7A tidak balance. Maka di markas ada validasi BKU lebih dari 1 kali pencatatan pada saat pada alkas lakukan cek kembali BKU. Jadi kalau Bapak Ibu ada teman yang 2022 melihat bos saldonya tidak sama dengan alkas, itu berarti sangat dimungkinkan saldo BKU dan saldo penggunaan tidak sama atau tidak balance. Nah, kalau tidak sama atau tidak balance, itu karena apa? Mau sama-sama mengerjakannya juga alkas, kemudian penggunaan itu reportnya asalnya dari BKU, kenapa kok bisa berbeda? Ada perbedaan itu dikarenakan Bapak Ibu, pembukuan transaksi di BKU alkas itu mendasar perencanaan yang sudah direncanakan, maka bisa di SPJ-kan. Nah, di saat perencanaan ini sudah di SPJ-kan, sudah dicatat di BKU, waktu melakukan pergeseran atau perubahan, Bapak Ibu menghapus uraian kegiatan yang sudah di BKU-kan. Jadi misalnya makan minum sudah di BKU-kan di bulan Maret, waktu pergeseran di bulan April dan atau bulan berikutnya, makan minum yang sudah di BKU-kan tadi dihapus di kertas kerjanya. Maka di BKU tidak mau hilang karena sudah diinput, tetapi di kertas kerja hilang, maka report penggunaan ini mengambil reportnya atas uraian kegiatan itu nyantol di kegiatan apa, di standar mana. Tetapi karena kertas kerjanya sudah hilang, maka uraian kegiatan di BKU yang dihapus tadi akhirnya tidak nyantol kemana-mana. Karena dicari di perencanaan ini uraian kegiatan ini nyantol di mana, ternyata sudah tidak ada. Maka saldo penggunaan lebih banyak daripada saldo yang ada di BKU. Biasanya seperti itu. Nah, mau tidak mau ini harus memperbaiki BKU kalau mau balance. Tapi kalau ini tetap jalan, maka sampai kapanpun ini tidak akan balance. Laporannya tidak akan balance. Dan kemungkinan akan bermasalah di penyaluran. Maka saya menyarankan, walaupun ini sudah melewati 31 Januari, karena Bapak Ibu itu sebenarnya cut off itu sudah memenuhi, maka jika ternyata belum benar laporannya, maka betulkan dulu. Kalau itu swasta berarti cukup buka blok SIM-nya, jika itu negeri buka blok review APIP-nya, kemudian buka blok SIM-nya, biar sekolah perbaiki dan lakukan sinkron kembali. Itu tidak akan dianggap telat laporan, karena sebenarnya sudah laporan 31, tetapi masih ada yang perlu diperbaiki. Hanya pencairannya memang mundur, karena kan bloknya di-unblock lagi, dibuka kembali.
Padahal syarat untuk bisa dicairkan itu jika sudah ditutup sinkronnya, sudah ditutup akses arkasnya. Jadi nanti yang kondisi seperti ini Pak Kris, kami persilahkan kebijakan di level daerah mau seperti apa, tetapi dari sisi regulasi dan debut masih dimungkinkan untuk diperbaiki. Nah, kasus seperti itu seperti apa bentuk BKU-nya? Kita coba cek dulu. Saya tidak menguliti kekurangan orang lain, tetapi ini hanya memberi contoh kepada Bapak Ibu, biar troubleshot-nya itu nanti tidak terjadi di tahun 2023. Kita lihat BKU-nya yang tervalidasi, BKU pencatatan lebih 1 kali. Itu di markas bisa lihat BKU-nya sekolah. Dari menu cetak dan ekspor, kemudian realisasi sekolah, kemudian cari by NBSN, kemudian kita klik dan kita lihat BKU-nya. Bos reguler, kalau di tempatnya Bapak Ibu hanya bisa per bulan, di markas bisa semua bulan. Kita print. Untuk mencari kesalahannya, Bapak Ibu cek report BKU-nya. Report BKU-nya. Kita cek, pastikan semua uraian kegiatan itu ada kode kegiatannya, kecuali yang boleh tidak ada kode kegiatannya, yaitu terkait dengan saldo, bunga bank, pajak, kemudian terima pajak dan stok, kemudian tarik tunai, pergeseran. Selain itu, kalau transaksi itu harus memiliki kode kegiatan. Nah, ini kita cek ke bawah, dengan cepat saja insya Allah bisa kelihatan. Nanti kira-kira ini bunga dan pajak aman, ini tarik tunai pergeseran aman, kemudian ini bunga bank pajak aman, tidak ada kode kegiatannya. Ini bunga pajak, pergeseran, terima tunai aman. Tadi benar nggak saya memilih sekolahnya? Benar ya? Bunga, tarik, pergeseran, bunga, pajak. Oke, kita coba pergeseran. Terus sampai Desember, ini sudah November. Terus ke bawah, ternyata aman Bapak. Ternyata aman. Nah, kalau aman seperti ini 3275 3.278. Kita cek di K7-nya, di penggunaan. Bos, kita checklist semester pilih 2 print. Silmanya minus 14. Berarti ini ada hal lain yang mungkin tadi saya salah lihat ya. Ini minusnya 14.744. Berarti ada yang pencatatannya 2 kali di BKU-nya. Karena lebih besar di BKU, di penggunaan sampai minus. Berarti kan ada pencatatan 2 kali, artinya di BKU itu sudah di BKU-kan, tetapi kemudian dihapus, dianggarkan lagi dan di-SPJ-kan lagi, maka sampai melebihi. Artinya berarti harusnya ada kegiatan yang uraian kegiatan yang tanpa kode kegiatan, kemudian ada pengeluaran uraian kegiatan yang 2 kali, artinya melebihi pagu. Nah, ini mau tidak mau pasti nanti di bos salurnya itu akan juga minus saldonya. Karena pencatatannya 2 kali pencatatan.
2 kali pencatatan, artinya melebihi pagu, maka saldonya minus. Nah kalau sudah seperti ini sebaiknya ulangi Bapak Ibu BKU-nya, karena walaupun mengulang dari Januari, tetapi jika sudah punya print out, itu membuat laporan itu akan cepat sekali Bapak Ibu dengan menggunakan aplikasi. Karena yang main checklist, edit volume, edit harga satuan. Tetapi sekolah yang tidak masuk di validasi, insya Allah aman. Jadi yang masuk di validasi 2022 ada 46 minus 3, berarti ada 43 sekolah yang masih bermasalah di arkasnya. Nah ini mau diperbaiki atau tidak, saya kembalikan ke Pak Kris. Tapi kalau saya itu sebaiknya diperbaiki, mumpung masih di awal tahun, dan memang jika 31 Januari kemarin sudah laporan, intinya itu tidak dijadikan telat laporan, hanya pencairannya itu mundur. Itu untuk yang pencatatan lebih sekali, sehingga BKU dan K7A tidak balance. Kalau tidak balance, saya menyatakan wajib diperbaiki. Karena nanti ngalir kemana-mana, KLK1, KLK2 itu pasti tidak balance. Kemudian kelaporan BAP atau aset pasti tidak balance, pasti. Kemudian apalagi kelaporan bos online-nya. Walaupun bos online itu atau bos salur itu sebenarnya, mohon maaf Bapak Ibu, pelaporan dana bos itu hanya menggunakan arkas dan markas. Yang diakui hanya menggunakan arkas dan markas sesuai dengan juknis Permendikbudristek nomor 63 tahun 2022. Itu hanya arkas dan markas. Bos salur itu untuk informasi terkait penyaluran. Kalau di sana ada informasi laporan itu diambilkan dari markas. Markas asalnya dari arkas. Nah karena sekolah belum punya akses ke markas, punyanya akses ke bos salur, maka untuk cek arkas itu sudah masuk ke markas atau belum, itu bisa cek di bos salurnya, karena bos salur ambilnya dari markas. Tetapi kalau belum real time, artinya Bapak Ibu sudah mengirimkan arkas melalui sinkron, tetapi di bos salur belum berubah, maka silakan ditunggu. Tetapi di bos salur tidak menjadi tolak ukur. Yang penting kalau ternyata ada perbedaan bos salur dengan arkas, Bapak Ibu konfirmasi ke Pak Kris. Iya, saya itu orang itu nggak boleh dilihat dari namanya. Ya. Kalau belum ketemu kayaknya ini Pak Kris itu galak banget. Ternyata benar ya Bapak Ibu. Tapi apa yang disampaikan Pak Kabit terjawab, bahwa apa yang disampaikan Pak Kris itu dalam rangka untuk kepentingan kita bersama, tidak ada lain. Tapi kalau hatinya beliau insya Allah sangat baik dan tidak sombong yang jelas, ya. Itu intinya. Nah kita kembali lagi berikutnya Bapak Ibu, validasi berikutnya, input penerimaan transfer yang ada di BKU tidak sama dengan nilai salur. Lakukan hapus BKU sampai penerimaan. Maksudnya ini ada sekolah yang terindikasi penginputan nilai transfer di BKU arkas itu tidak sesuai dengan uang yang masuk. Mungkin waktu mencatat
Di Arkas itu waktu klik penerimaan transfer itu kan muncul angka, mungkin tidak diedit oleh sekolah, hanya langsung di OK. Padahal harusnya waktu klik input transfer itu harus sesuai dengan uang masuk. Di Arkas silahkan diedit. Kemudian jangan nilai transfer itu dikurangi pajak atau ditambah bunga. Jangan. Penerimaan transfer utuh tanpa ada penambahan bunga atau pengurangan pajak. Sesuai dengan nilai yang masuk ke rekening sekolah dicatatkan di BKU Arkas. Nah, yang muncul angka di Arkas waktu penerimaan transfer itu asumsi by system. Kalau 2023 asumsinya yang akan ditransfer itu adalah 50% dari yang ada di kertas kerja. Tapi kalau ternyata berbeda, maka silakan diedit. Nah, ini menyatukan bahasa, jangan sampai terulang lagi. Nah, ini harusnya yang kondisinya seperti ini, Arkasnya harusnya diperbaiki. Dihapus BKU-nya sampai mana penerimaan yang salah, misalnya penerimaan bulan Februari, maka Desember sampai Maret dihapus dulu. Februari terbuka, kan nggak bisa memperbaiki, maka ikut dihapus yang Februari, tinggalkan yang Januari. Ya harus gitu. Tetapi kalau mengulang bisa lebih cepat. Nah, untuk menghapus BKU, step ini tolong diikuti. Jika Bapak Ibu sudah BKU sampai September, apalagi Desember, maka hapus BKU-nya sesuai dengan step yang benar. Desember sampai September hapus dulu. Setelah itu hapus perubahan. Setelah hapus perubahan, baru lanjutkan hapus BKU Agustus sampai Februari. Jangan hanya menghapus BKU-nya, perubahannya tidak dihapus. Apa yang dilakukan itu karena perubahan itu bisanya dilakukan setelah BKU Agustus ditutup. Kalau BKU-nya saja dihapus, maka perubahannya juga ikut dihapus. Jadi BKU Februari jangan menggunakan kertas kerja perubahan. Salah kan? Itu saya sekali lagi tidak mempersulit, tapi memperjelas menyatukan belakang lagi. Jadi kalau 2023 nanti terjadi seperti itu, maka harus runtuh. Kemudian Bapak Ibu, saya mengharap laporan atau pembuatan BKU Bapak Ibu tidak per semester atau per triwulan, tetapi per bulan. Biar nanti kalau ada kendala bisa teridentifikasi per bulan, bukan per semester apalagi per tahun. Yang akhirnya harus mengajukan hapus BKU. Itu Bapak Ibu. Nah, untuk validasi yang lain, insya Allah di Kota Surakarta hanya 3 itu. Ada yang tidak memiliki RKS, ada yang BKU-nya pencatatan lebih dari sekali, dan penerimaan transfer tidak sama dengan nilai transfer. Hanya 3 ini. Lebih jelasnya sekolah mana nanti bisa komunikasi dengan Pak Kris. Kalau Pak Kris nanti sudah memberi solusi yang terbaik tanpa memperbaiki SPC, saya ucapkan selamat kepada Bapak. Tapi kalau Pak Kris meminta untuk memperbaiki, itulah yang harus kita lakukan. Kita sudah menyatukan bahasa. Baik. Itu semua mudah-mudahan tidak terjadi di 2023. Kita akan masuk 2023 Bapak Ibu dengan cara kita menyampaikan Arkas dulu. Arkas ini adalah semi online, yang banyak adalah offline Bapak Ibu. Kemudian karakteristiknya itu adalah yang berikutnya. Arkas itu adalah auto upgrade dan auto update jika ada versi baru atau versi update.
berbeda dengan aplikasi yang lain. Jadi auto upgrade dan auto update. Artinya jika ada versi baru, Bapak Ibu tidak perlu melakukan uninstall. Kalau auto upgrade-nya atau auto update-nya tidak berjalan dengan baik, Bapak Ibu bisa melakukan update dengan manual. Bagaimana cara update manual atau install manual? Maka Bapak Ibu buka laman rks.kemdikbud.go.id, kemudian enter. Pastikan memiliki koneksi internet dan pastikan amal perbuatan Bapak Ibu baik. Kemudian ini adalah laman RKS yang tanpa login Bapak Ibu untuk dipublish, siapapun bisa melihat. Kemudian untuk installernya, versi terbarunya, jadi kalau ada updater atau ada versi baru, itu menyimpannya di mana? Bapak Ibu buka menu unduhan, kemudian di sini ada button unduh, ada tombol unduh, maka silakan klik kiri mouse-nya tombol unduh. Kalau Bapak Ibu pakai Google Chrome akan tersimpan ke bawah, jika pakai Mozilla tersimpan ke atas, di mana kita bisa membuka file downloadan itu tersimpan di file explorer folder apa. Nah, ini sudah selesai, saya download, maka kita buka, kemudian buka folder di mana menyimpan. Ternyata di folder C atau partisi C, folder user dan download. Di sini Bapak Ibu, hasil downloadan kita dan yang terdownload itu pasti versi yang terbaru. Jadi kalau misalnya ada berita Arkas ada versi baru, Bapak Ibu nggak usah game minta seolah-olah pinter. Kemudian buka laman rks.kemdikbud.go.id. Yang belum pernah install Arkas, kemarin mungkin pakai minta tolong membawakan rokok dan lain sebagainya. Harusnya setelah ketemu di sini itu semua sudah tidak terjadi. Bahkan yang sudah merasa dewasa mau minta ganti bendera, setelah ini tidak minta ganti bendera. Karena yang di ruangan ini tidak ada yang tua, tidak ada yang tua. Karena kalau saya lihat masih wajahnya glowing, artinya kalaupun sudah agak umuran gitu ya, itu baru dewasa. Karena kalau tua harusnya sudah pensiun gitu ya. Jadi masih dewasa. Kalau saya lihat kayaknya nggak ada yang dewasa tua, ada yang dewasa. Yang dewasa seperti saya ada. Baik, bagaimana cara installnya, Win? Cara installnya adalah hasil download yang filenya bernama setup RKS, sekarang versi 3.4, dan ada updater 286 tapi tidak kita munculkan. Itu kita klik kanan, kemudian klik kiri run as administrator. Mouse-nya klik kiri run as administrator. Ini tanpa Bapak Ibu melakukan install. Dengan catatan Arkasnya posisinya off, tidak sedang dijalankan. Kalau sedang dijalankan maka di close dulu. Kapan bisa melakukan install? Kapanpun Bapak Ibu mengendaki. Jadi kalau merasa Arkasnya kurang stabil, sering error, maka Bapak Ibu langsung download saja, jangan menyalahkan aplikasi. Karena aplikasi bikinan manusia, tidak ada yang sempurna. Dan laptopnya pun juga hanya bikinan manusia, tidak sempurna juga. Maka Bapak Ibu download dan lakukan install dengan langkah pertama. Begitu kita run as administrator, ada tombol yes sama no. Kita pilih yes. Kemudian yang kedua, setup, nggak usah dibaca.
bahasa Jawanya. Ada yes sama no, kita pilih yes. Sudah yang kedua. Yang ketiga, muncul checkbox kotak, kita checklist. Kemudian ada tombol next sama cancel, kita pilih next. Kemudian terakhir adalah install, back, cancel, maka kita install. Ini sudah keempat. Nanti kelima sebentar lagi ada tombol finish sama checkbox. Ya. Ini kita tunggu. Ini adalah proses instalasinya sudah selesai. Checkbox ini apakah langsung akan dijalankan? Saya tidak, maka saya unchecklist. Kemudian saya akhiri dengan tombol finish. Itu cara instalasinya, Ibu. Jadi hanya 5 langkah sudah sampai rumah. Seperti lagu zaman dahulu. Masih ada 5 langkah. 5 langkah apa? Ya dewasa tahu. Kalau yang masih muda, sudah enggak. Mungkin nggak dengar. Baca 5 langkah. Betul loh. Seperti lagi dulu baca 5 langkah. Itu instalasinya. Nah, kemudian untuk mengetahui proses install itu berada di folder mana tersimpan di laptop kita, maka kita buka file explorer, Bapak Ibu. File explorer itu di laptop Bapak Ibu yang simbol kertas warna kuning. Itu namanya file explorer. Ada yang mengatakan itu yang lain, dipersilakan. Tapi saya menyebutnya file explorer, Bapak Ibu, ya. Kemudian kita tulis di atas itu persen app data persen. Ini cara untuk mengetahui tepatnya database, tepatnya install Arkas yang kita lakukan, termasuk cara backup database. Oh, berarti Arkas itu sangat dianjurkan untuk melakukan backup. Iya. Kemudian backup itu dilakukan kapan? Dilakukan setiap mau menyelesaikan step. Jadi misalnya sebelum pengesahan kertas kerja, Bapak Ibu melakukan backup database. Itu penting. Setelah pengesahan backup database, setelah aktivasi BKU Januari backup, sebelum penutupan backup, setelah penutupan Januari backup, sebelum tutup BKU Februari backup. Jadi tidak lagi kalau sudah membackup per step, nanti kalau ada kendala kok pakai hapus backup, tinggal restore saja, tinggal digunakan hasil backup database tadi. Apakah Bapak Ibu sudah melakukan backup database per step? Sudah ya? Oke. Terus sekarang